Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi aktivis lingkungan menyebut bahwa visi Anies itu jelas. Nah, apakah ini tanda-tanda bahwa Pak Anies adalah capres pilihan dari aktivis lingkungan ataukah seperti apa? Kemudian ini dipertegas lagi bahwa Pak Anies itu beberkan 6 ide Capres 2024. Nah, apa saja bocoran-bocoran ide-ide itu? Coba kita analisa, coba kita kaji satu persatu. Oke? Pemilihan Presiden RI semakin dekat kawan-kawan. Calon-calon yang diprediksi akan bertarung dalam kontestasi itu pun mulai mencuat ke permukaan itu. Sejauh ini ada 3 nama yang digadang-gadang akan bersaing dalam menduduki posisi orang nomor 1 di RI itu. Nah, ketiganya yakni ada Pak Anies Rashid Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Pak Prabowo Subianto. Lantas, sosok pemimpin seperti apa yang sebetulnya dibutuhkan Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks ini, terutama dari sisi lingkungan itu. Pertanyaan ini yang harus kita garis bawahi, pertanyaan ini yang harus kita selalu cari jawabannya itu. Nah, menurut senior campaign strategis Greenpeace International, Pak Tata Mustasya, itu pihak pemerhati lingkungan mempunyai kriteria tersendiri. Pihaknya berharap pengganti Presiden Pak Joko Widodo mampu menuntaskan sejumlah pekerjaan rumah, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan dan energi itu. Pak Tata membeberkan setidaknya terdapat 3 pekerjaan rumah yang kelak harus dituntaskan oleh pemimpin berikutnya. Pertama, Presiden berikutnya harus berani mengoreksi komitmen iklim. Pemerintah Presiden Joko Widodo saat ini dinilai masih lemah dan setengah hati untuk itu. Ini hanya mungkin dilakukan dengan penerapan disinsentif itu yang progresif untuk sektor pencemar dan insentif untuk sektor hijau itu. Langkah konkret pertama segera diterapkan pajak karbon untuk PLTU batubara katanya. Itu yang diungkapkan oleh Pak Tata kepada CNBC Indonesia. Kedua, pengganti Pak Jokowi ke depannya harus segera melakukan implementasi penghapusan secara bertahap PLTU batubara dan mempercepat penggunaan energi baru dan terbarukan seperti energi surya itu. Pak Tata menyebut langkah ini sejalan dengan target untuk mencegah kenaikan suhu di atas 1,5 derajat itu. Nah, pendanaannya bisa diperoleh dengan menerapkan pajak tinggi untuk pencemar yang memiliki keuntungan tinggi seperti tambang batubara itu. Kemudian yang ketiga, melepaskan diri dari kepentingan oligarki itu batubara, terutama yang saat ini banyak terlibat secara langsung dalam membuat kebijakan di sektor energi, lingkungan, dan iklim itu. Ya, sosok presiden yang diperlukan adalah yang bisa menyelesaikan 3 pekerjaan rumah tersebut. Karena di 3 hal tersebutlah terletak masa depan Indonesia, ujarnya. Meski demikian, Pak Tata menilai dari 3 nama calon presiden Republik Indonesia di atas, setidaknya yang visinya sudah cukup jelas mengenai aksi iklim dan transisi energi adalah Bapak Anies Baswedan jika dibandingkan dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto itu. Jadi setidaknya visinya sudah cukup jelas mengenai aksi iklim dan transisi energi adalah Bapak Anies Baswedan sejauh ini. Namun, dalam soal kecakapan dalam membawa Indonesia untuk menghadapi krisis iklim, Pak Anies juga harus membuktikan bahwa dirinya bukan hanya man of idea, tetapi juga bisa menjadi man of action itu. Pasalnya, transisi energi dan dekarbonisasi memerlukan peran negara yang cukup besar untuk itu. Yang masih menjadi pertanyaan besar, apakah Pak Anies ini bisa melepaskan diri dari kepentingan ekonomi politik batubara, ujarnya itu. Nah, ini yang menarik. Pak Tata cukup menjabarkan dengan ini sangat baik, dan saya pikir bacaan ini juga memberikan kesan kepada saya, memberikan gambaran kepada kita semua bahwasanya ya memang krisis iklim ke depannya itu
harus diwaspadai itu sebelum naik pada tahap krisis iklim atau kenaikan suhu di atas 1,5 derajat. Itu sangat membahayakan kawan-kawan. Nah, kemudian kita pindah di berita selanjutnya bahwa Bapak Anies itu beberkan 6 ide Capres 2024. Nah, apa saja? Yang pertama, bakal calon presiden ini sebelum kita masuk di yang pertama, kita bahas dulu bahwa bakal calon presiden Bapak Anies Baswedan menyampaikan 6 ide atau gagasan untuk Indonesia maju di masa depan itu dengan analogi kota maju yang layak huni dan asri itu. Yang pertama, memberantas ketimpangan. Ide pertama yang dibawa Pak Anies untuk perencanaan Indonesia ke depannya adalah terkait ketimpangan, kawan-kawan. Dia menilai saat ini masih nampak dengan jelas bahwa terjadi ketimpangan di Indonesia. Hal itu terlihat dari potret Indonesia pada malam hari dan yang terlihat terang hanya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya saja, di mana kota lainnya nampak sangat gelap itu. Kemudian, yang kedua, antisipasi urbanisasi. Ide dari visi yang selanjutnya, Pak Anies menilai pemerintah ke depan harus bisa mengantisipasi masalah dari urbanisasi ini. Kemudian yang ketiga, lingkungan hidup yang layak itu. Selanjutnya, Pak Anies juga menilai bahwa Indonesia masih punya masalah lingkungan hidup. Dari semua kota di Indonesia, hanya 8 kota kita yang memiliki kualitas udara yang baik. Hanya 8 dari semua. That is not good itu. Seperti itu yang diungkapkan oleh Pak Anies. Kemudian yang keempat, pengentasan kesenjangan sosial itu. Hal itu membawa kepada ide dari visi yang selanjutnya, mengentaskan kesenjangan sosial yang tinggi di perkotaan. Kemudian yang kelima, kota yang mandiri itu. Ide dari visi yang selanjutnya adalah bagaimana caranya agar kota-kota di seluruh Indonesia menjadi kota yang mandiri. Sebab masalah juga dihadapi di kota-kota seluruh Indonesia adalah soal kemandirian fiskal itu. Menurut laporan dari Kementerian Keuangan, katanya 60% atau 70% kota di Indonesia itu mandiri. Itu belum mandiri itu. 29% setengah mandiri dan hanya 2% yang mandiri. Kemudian yang keenam, transit oriented development. Ide dari visi yang berikutnya terkait dengan transportasi umum. Menurutnya hal ini perlu secara serius dipikirkan dari sekarang. Jangan sampai terlambat. Seperti itu yang diucapkan oleh Pak Anies. 6 ide Pak Anies yang Pak Anies jabarkan itu untuk berlabuh di Pilpres di 2024 itu. Nah, ini menarik sekali. Kemudian aktivis lingkungan sebut visi Pak Anies sangat jelas. Apakah ini tanda-tanda bahwa aktivis lingkungan bakalan memihak kepada Pak Anies di Pilpres 2024 nanti? Nah, sekarang saya kembalikan kepada kawan-kawan. Bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat hal ini? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.